Assalamualaikum sahabat tani, kembali lagi kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Pada kesempatan kali ini mari kita mencoba melihat peluang atau potensi apa yang ada di kebun kecil saya ini di dalam rangka untuk menyongsong menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat coba apa yang ada potensi yang bisa kita maksimalkan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apakah ada potensi yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan cuan teman-teman ya, sahabat tani semua. Belum ada ini ya, masih biasa-biasa saja. Nah, ini kesempatan pada saat ini kebetulan di sini masih pagi hari. Jadi memang masih hangat ini sinar mataharinya. Nah, ini beberapa tanaman saya yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk lain waktu. Nah, ini teman-teman. Di sini ada sebuah potensi yang bisa kita manfaatkan. Itu mumpung ada biji yang bisa kita panen. Ini adalah biji kuping gajah Clarinervum, masuk golongan Anthurium. Biasa nama populernya adalah Anthurium kuping gajah tarantula. Kita coba lihat, ada biji yang bisa kita panen pada kesempatan kali ini. Mari kita manfaatkan teman-teman semua. Sebentar ya. Ini kebetulan indukan kuping gajah Clarinervum di kebun saya ini tanpa saya lakukan penyerbukan karena memang saat ini masih musim hujan. Jadi dengan adanya penyerbukan sebenarnya lebih maksimal, tapi karena kondisi hujan terus kemudian saya juga hanya ada paranet biasa, tidak menggunakan plastik UV ya. Jadi kalau saya serbukan mesti tetap bagaimanapun akan terkena air hujan. Jadinya sementara saya milih tidak diserbukan biar menjadi penyerbukan alami. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada biji kuping gajah tarantula. Bisa kita petik pada kesempatan kali ini ya. Kita coba teman-teman semuanya. Ada berapa ini teman-teman? Kalau kita serbukan sebenarnya bisa lebih maksimal, merata semuanya. Tapi karena ini tanpa penyerbukan, makanya ya cuma ada beberapa butir ya. Kalau kita lakukan penyerbukan akan maksimal sampai turun ke bawah sini biji-bijinya. Tapi karena di sini kondisi tanpa plastik UV atapnya, cuma menggunakan paranet, sehingga memang belum saya lakukan penyerbukan. Karena percuma saja nanti kalau kita lakukan penyerbukan kena air hujan pun akan hilang begitu ya. Kita petik beberapa biji yang sudah matang teman-teman ya. Itu anak saya pulang dari ngantar kakaknya sekolah. Nah, ini teman-teman ya. Sudah kita petik beberapa biji. Nah, ini teman-teman ya. Mari coba kita lihat apakah bijinya bagus. Mohon maaf ini jalannya sempit sekali karena memang kebun kecil, jadinya memang ribet-ribet sedikit, tapi yang penting bismillah dapat cuan.
Ini teman-teman, biji yang tadi kita petik, kita dapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji ya. Kita lihat apakah bijinya bagus, artinya tidak gembos, bisa kita semai. Kalau bijinya bagus, maka hasil semaiannya pun akan berhasil tumbuh dengan baik. Kita lihat teman-teman ya. Ternyata ada 2 biji teman-teman ya. Ada 2 biji dalam 1 kapsul. Alhamdulillah. Ini ada 2 lagi teman-teman ya. Jadi 1 kapsul itu kadang bisa menghasilkan 2 biji. Yang keduanya bisa tumbuh dengan bagus. Kalau ini cuma 1, 2, tapi satunya kecil ya. Ini kemungkinan tidak bisa disemai atau tidak berhasil penyemaiannya karena memang sudah terindikasi bukan bibit atau biji yang bagus. Ini ada lagi teman-teman ya, ada 1 tapi besar, sangat potensial sekali untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Ada lagi, alhamdulillah 1 besar. Ada lagi 1. Ada lagi 1. Ada lagi 1 ya, habis ya teman-teman. Nah, ini kita kering anginkan dulu ya. Kita kering anginkan dulu sebenarnya. Idealnya memang kita kering anginkan dulu sampai dia benar-benar kering baru kita tanam, untuk mengurangi resiko pembusukan. Tetapi karena ini hanya sebagai contoh, dan karena memang untuk anthurium itu termasuk tanaman yang bandel, sebenarnya bisa langsung ditanam juga. Untuk media tanamnya saya menggunakan sekam yang sudah menjadi lapuk ya. Jadi bukan sekam baru, untuk mengurangi resiko tanin atau anggap saja racun-racun gitu ya teman-teman, untuk sekam yang masih baru ya, zat-zat atau enzim-enzim yang mungkin bisa berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Ya, itu anak saya baru nangis itu ya, itu baru pilek ya teman-teman semuanya. Ini saya menggunakan untuk potnya, kita manfaatkan barang bekas apapun yang ada di sekitar kita. Jadi untuk cup bekas apa ini ya, bekas agar-agar atau apa ini ya teman, pokoknya kita manfaatkan, kita kasih lubang, terus kemudian kita manfaatkan untuk menanam apapun yang bisa menghasilkan, agar nantinya barokah, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, bernegara dan berbangsa lah. Nah, setelah cukup teman-teman ya, maka setelah itu kita akan semaikan beberapa biji tadi ya secara merata, supaya jarak tanamnya itu bisa tidak, nanti kalau tumbuh tidak saling berebut makanan ya, kita atur. Nah, kita mendapatkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biji teman-teman ya. Untuk yang 1 biji ini tidak usah kita tanam karena dia berpotensi sangat kecil untuk bisa tumbuh ya. Kemudian setelah kita tebarkan bijinya, kita sedikit beri media yang secukupnya, tidak usah tebal-tebal, secukupnya saja. Yang penting nanti dia tumbuh dulu, setelah tumbuh nanti bisa kita tambah medianya.
Nah ini teman-teman ya, ini sudah kita tanam, kita tunggu kira-kira 1 bulan kemudian ya. Karena media sudah basah, saya tidak perlu menyiramnya, sementara sudah cukup ya ini. Nah, harapannya nanti kalau bisa tumbuh, maka ini ada sedikit contoh ini ya, ini sudah mulai tumbuh ya. Ini untuk tanaman yang untuk biji yang sudah saya semai sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, ini sudah mulai tumbuh seperti ini, 1 daun ya. Kemudian sebagai contoh lagi nanti ada ini teman-teman ya. Nah, saya perlihatkan beberapa yang sudah saya pindah dari kompot ya ke seedling atau pot-pot satu-satu ya. Nah ini teman-teman ya, ini beberapa contoh dari anakan yang berasal dari biji tarantula. Jadi kalau anthurium atau kuping gajah ya, kuping gajah yang masuk golongan anthurium, ini di sini anthurium saya anthurium tarantula, itu akan lebih banyak hasilnya ketika perbanyakannya melalui biji ya. Jadi tapi ya itu kelemahannya harus punya indukan. Kalau belum punya indukan ya potong atau split saja biar nanti cepat bisa menghasilkan anakan baru tanpa menunggu lebih lama. Nah kalau ini contoh yang sudah tumbuh beberapa daun, ini sudah berumur sekitar 3 bulan teman-teman ya. Kalau di tempat saya pasarannya masih sekitar 25.000 sampai 50.000 ya, seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, kira-kira seperti itu potensi yang bisa kita manfaatkan pada kesempatan kali ini. Kita mencoba kembali melihat potensi besok ya teman-teman ya, karena ini sudah jam kerja, jadi memang saya cukupkan dulu untuk melihat potensi kebun yang ada di kebun kecil kita, seperti itu teman-teman ya. Maka kita manfaatkan sekecil apapun sejengkal tanah yang ada di kebun kita supaya menjadi barokah, bisa menghasilkan rezeki. Seperti itu teman-teman ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.